Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus Subang. Hari ini sudah kita saksikan adalah persidangan perdana dari kasus pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang, Jawa Barat. Tepatnya adalah untuk pra-peradilan. Ada 3 tersangka yang sudah kita ketahui melakukan pra-peradilan di sini. Yang mengajukannya adalah Mimin, Arigi, dan juga Abi. Hari ini agenda yang telah dilakukan adalah pemaparan permasalahan yang disampaikan dari kuasa hukum ketiga tersangka. Sementara hari Selasa nanti itu adalah bagian dari Polda atau penyidik di Polda Jawa Barat untuk menjawab tentang apa yang telah dilakukan mereka selama ini. Kenapa dilakukan selama ini adalah menetapkan ketiga tersangka tersebut. Pra-peradilan tidak membahas mengenai materi persidangan, tetapi membahas mengenai prosedural. Apakah sudah ada 2 alat bukti atau belum? Karena dalam menentukan satu orang tersangka, penyidik itu harus memiliki 2 alat bukti yang kuat. Pertama adalah alat bukti ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dari Rohman Hidayat, kuasa hukum dari para tersangka yang mengajukan pra-peradilan ini terlihat sangat percaya diri. Bahkan ada beberapa statement dikatakan dalam wawancara hari ini di sejumlah media massa bahwa harusnya sidang ini sudah dilakukan pada minggu lalu dan harusnya sudah ada keputusan hari ini. Ini kesannya menunjukkan bahwa dia ini sangat percaya diri, dia akan memenangkan kasus ini. Tetapi yang perlu kita ingat teman-teman, kasus ini terjadi adalah di 18 Agustus 2021, 2 tahun lebih yang lalu. Bahkan ada 3 anggota polisi yang sudah dikatakan dari penyidik dari Polda Jawa Barat terlibat dalam kasus ini, dalam kategorinya adalah menghilangkan barang bukti. Artinya apa? Kalau ada temuan sedikit, petunjuk sedikit yang merujuk ke alat bukti, walaupun hanya sedikit saja, itu artinya kemajuan dan juga perkembangan yang sangat luar biasa. Ini adalah hal yang sudah kita nantikan selama ini untuk menetapkan tersangka, tetapi ya dengan segala macam keterbatasan, aku juga harus fair, ada kesan yang tercipta di media massa ataupun juga masyarakat di publik bahwa Polda Jawa Barat terkesannya masih belum siap, apalagi waktu minggu lalu dari kuasa hukumnya yang mengajukan pra-peradilan, Abi, Arigi, dan juga Mimin, mereka sudah hadir di Pengadilan Negeri Bandung, tetapi Polda Jawa Barat tidak hadir dan akhirnya hari ini hadir. Ada kesan yang berusaha dinarasikan bahwa kami ini sudah siap nih, bagaimana dengan Polda Jawa Barat? Karena memang pra-peradilan itu yang akan diuntungkan banyak dalam ya suka nggak suka adalah dari ya para tersangka, karena ini adalah waktu mereka untuk mengeksersis, menguji penetapan dari para penyidik apakah sudah sesuai dengan prosedural atau belum. Prosedural ya, bukan tentang materi persidangan. Terus juga dikatakan Rohman Hidayat, kami sudah sampaikan materi perkara hari ini dan nanti juga kita akan dengarkan dari penyidik besok. Setelah itu pun juga ada bagian ya replik, kalau tidak puas dan juga ada duplik. Ini semua adalah bagian yang nanti mereka akan saling menjawab. Yang menjawab dari pihaknya seandainya besok Polda Jawa Barat memaparkan apa sanggahan-sanggahannya dan juga alat bukti apa saja yang dipakai untuk menetapkan ketiga tersangka ini. Kalau seandainya dari pihak Rohman Hidayat tidak merasa puas, ya nanti juga akan ada duplik. Dan setelah itu akan ada bagian pembuktian. Setelah pembuktian, bagian berikutnya adalah kesimpulan. Ini yang akan dinantikan. Dugaanku sih ya pasti bakal ada replik dan juga duplik ya. Pasti akan ada hal tersebut dan kemungkinan besar harusnya segera diputuskan kalau sesuai dengan undang-undang adalah hari Selasa depan. Karena dalam sidang pra-peradilan itu ada beberapa hal yang berbeda dengan sidang sebenarnya gitu dalam materi persidangan tersebut. Yang pertama adalah hakimnya harus tunggal, satu saja. Kemudian juga dalam waktu 7 hari kerja itu sudah ada putusannya. Apalagi Rohman Hidayat pun juga menambahkan, katanya dia mendengar dari media massa bahwa Polda Jawa Barat itu sudah menyerahkan berkas kasus ini ke kejaksaan, tetapi kejaksaan itu mengembalikan berkas tersebut karena dinilai belum lengkap atau P19. Memang betul ada keterangan di sini mengatakan bahwa petunjuknya masih belum lengkap. Apakah petunjuk belum lengkap ini suatu hal yang memberatkan dari Polda Jawa Barat? Jawabannya adalah yes, karena ini adalah bagian Polda Jawa Barat sedang berjuang mati-matian untuk membuka kasus ini sebenar-benarnya. Sekali lagi aku tegaskan teman-teman, aku posisi di sini adalah membela Polda Jawa Barat karena apa yang dilakukan penetapan tersangka ini sudah sangat kuat sekali. Tetapi dalam dunia hukum kan
kalau tidak terbukti, itu artinya ya dianggapnya tidak terjadi. Padahal ya kalian tahu lah, ini adalah kemampuan strategi dari kuasa hukum dari kedua belah pihak, baik dari Polda Jawa Barat ataupun dari para tersangka. Jadi ini sebenarnya adalah bagian yang memang sangat penting, nggak penting ya. Karena apa? Kalaupun nanti Polda Jawa Barat menang ataupun juga kalah, begitupun juga sebaliknya untuk tim dari kuasa hukumnya Roman Hidayat ini ya, Abi, Arigi dan juga Mimin, apapun posisi mereka nanti menang atau kalah, ini bukanlah jaminan kemenangan ataupun kekalahan yang linier pada saat persidangan nanti, karena mengingat pra-peradilan itu hanya membahas mengenai ya proseduralnya saja, bukan mengenai materi persidangan. Nah, agendanya ini ada yang paling dinantikan adalah mengenai ya besok ini apa keterangan dari Polda Jawa Barat, apa sih yang membuat mereka yakin menetapkan ketiga tersangka yang mengajukan pra-peradilan. Kalau aku baca ya dari keterangan Polda Jawa Barat dalam beberapa keterangan rilisnya, yang pertama adalah keterangan saksi nih, keterangan dari Danu. Danu dengan tegas mengatakan bahwa di tanggal 17 Agustus malam sampai 18 Agustus dini hari 2021, memang dia bersama-sama dengan Abi, Arigi, dan juga Yosep. Mereka yang melakukan eksekusi, menghabisi Ibu Tuti dan juga Amel bersama-sama dengan materi rekonstruksi yang sudah kita bahas beberapa kali. Dan di situ juga dikatakan bahwa memang Danu itu menyaksikan juga ada Mimin yang juga hadir, yang peranannya dalam 18 Agustus dini hari tersebut, dia yang memandikan, membersihkan kedua korban, Ibu Tuti dan juga Amel. Itu sudah jelas, bagian pertama adalah keterangan saksi. Yang kedua, ini adalah bagian yang benar-benar membutuhkan kejelian dan juga jam terbang dari kuasa hukum nanti yang akan mewakil dari Polda Jawa Barat. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kategorinya petunjuk. Petunjuk itu adalah gabungan di antara dua alat bukti ya. Bisa keterangan saksi, keterangan ahli, ataupun juga yang lainnya. Kalau dari salah satu hal yang disampaikan dalam press release kemarin, misalnya dari Kombes Pol Ibrahim Tompo, memberikan secara sekilas saja, tidak secara detail. Misalnya begini, bahwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut, Danu menjelaskan posisi Arigi di mana, posisi Abi dan juga Yosep itu berada di mana. Kemudian dilihat juga dari foto-foto yang ada di lokasi TKP pada saat diambil di hari itu kan juga banyak noda merah ya, noda merah miliknya Amel dan juga Bu Tuti. Kemudian ada petunjuk yang menunjukkan bahwa cipratan-cipratan dari miliknya ya noda merahnya tersebut itu membentuk sesuatu hal yang kesannya itu kayak cipratan tersebut mengenai para pelaku, dan tipikal para pelaku itu ukurannya mungkin sama dan sebagainya. Ini memang bukanlah bagian yang datanya bukan data primer, ini adalah data sekunder. Tapi untuk hakim juga harus mempertimbangkan bahwa wajar saja kasus ini sudah 2 tahun lebih. Ada juga dugaan obstruction of justice, orang-orang yang berusaha menghilangkan barang bukti dan merusak TKP dengan segala macam cobaan dan juga rintangan ini. Walaupun cuma ada petunjuk sedikit, itu sudah sangat kuat sekali. Nah, mengenai juga keterangan Danu, secara ya kita nggak bisa ngomong lagi logika ya teman-teman, karena kan ini ngomongin soal fakta ya. Kenapa? Kan selalu dikatakan bahwa yang namanya logika itu kadang tidak selalu sesuai dengan fakta. Misalnya apa? Logikanya, masa sih orang mau menghabisi seseorang hanya karena uang 10.000 atau 5.000? Secara logika itu nggak masuk akal. Tetapi kalau ngomongin fakta, ini terbukti, terjawab di tersangka Danu. Yang Danu memang tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam segi materi dari kasus ini. Danu pun juga tidak memiliki permasalahan yang signifikan dengan kedua korban, tetapi kan dia sudah mengakui bahwa dia adalah bagian dari para pelaku malam hari itu. Jadi memang kadang logika itu tidak sesuai dengan ya fakta yang ada. Begitupun juga sama dengan Abi, Arigi dan juga Mimin yang sekarang ini berbicara di sosial media, yang mereka menunjukkan sisi kemanusiaannya. Mereka menceritakan bagaimana perjuangan hidupnya, memenuhi kebutuhan ekonomi, bahkan sampai urusan-urusan pribadi disampaikan di situ. Tujuannya satu kalau aku melihat adalah agar mereka ini mendapatkan simpati. Suka tidak suka, di Indonesia itu no viral, no justice. Apakah itu akan berpengaruh dalam persidangan nanti?
Sebenarnya antara ya atau tidak ya, tergantung dari hakimnya nanti seperti apa. Tetapi kalau aku lihat dari beberapa kasus yang lalu, sepertinya ini akan berpengaruh teman-teman. Aku lihat bahwa strategi yang dipakai oleh para tersangka ini, mereka tetap berjuang secara hukum, tetap dengan pengacara. Kuasa hukum mereka bukan kuasa hukum yang sembarangan. Aku juga harus mengakui, mereka adalah kuasa hukum dengan jejak rekor yang luar biasa. Tapi aku juga yakin dengan Polda Jawa Barat, walaupun mereka sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tapi percayalah yang namanya kebenaran itu akan keluar dari lubang sekecil apapun. Dan sekali lagi, kalau ngomongin masalah lugu atau tidak lugu, ekonomi pas-pasan atau pendidikan rendah, itu bukanlah jaminan seseorang tidak akan melakukan perbuatan kriminal atau pembunuhan seperti ini. Jadi jangan sampai kalian tertipu hanya karena statement-statement ataupun juga hal-hal yang berusaha ditunjukkan di sosial media. Terus juga penghilangan barang bukti ini yang dilakukan oleh 3 anggota polisi, ini disampaikan langsung oleh Polda dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, bahwa ada 1 oknum perwira, kemudian juga 2 oknum bintara. Itu kan juga sudah memberikan pertanda bahwa ada temuan sedikit saja, itu sudah petunjuk yang luar biasa sangat signifikan. Secara logika aja, kalau kita harus ngikutin undang-undang sih ya, harus ada 2 alat bukti yang kuat. Tetapi kalau di persidangan itu kan nggak perlu ada 2 alat bukti, cuma ada 1 alat bukti plus dengan keyakinan hakim, itu sudah bisa menjadi dasar putusan hakim. Tetapi kan hak prerogatif tersebut hanya dimiliki hakim, bukanlah anggota dari kepolisian ataupun juga penyidik. Tetapi mudah-mudahan hal-hal seperti ini, obstruction of justice, kemudian juga mengenai waktu yang sudah lebih dari 2 tahun, bisa menjadi pertimbangan hakim dalam pra-peradilan untuk menilai kasus ini secara komprehensif. Jangan hanya melihat potongan-potongan atau bagian-bagian yang kita tahu, karena di dunia hukum ya ada banyak hal yang telah terjadi sebenarnya, tetapi karena tidak terbukti dikategorikan dianggapnya tidak terjadi. So, itu yang bisa aku update mengenai sidang hari ini. Kita akan terus kawal kasus Subang ini hingga sampai tuntas, karena kita sudah kecemplung basah gitu ya. Kita pengen perjuangkan terus keadilan untuk Ibu Tuti dan juga Mel di Subang, Jawa Barat. Apapun kesalahan mereka, mereka tidak layak diperlakukan seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.